Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta channel Mas Robit dimanapun Anda berada. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan yang belum segera bergabung ya. Oke, pada kali ini saya bersama dengan tim berkesempatan untuk mengunjungi SD Negeri Curah Takir 3 yang berada di Desa Curah Takir, Kecamatan Tempurjo, Kabupaten Jember. Tempat mengajar kawan saya yang bernama Pak Guru Ferdian. Cause I'm not giving up, I'm not giving up yet. I feel that it's my time, so I'ma give it everything. I'ma give it everything I got. So I'ma give it everything, I'ma give it everything I got. I'ma give it everything, I'ma give it everything I got. Tengah perjalanan kita mampir beli makanan. I'm asking all the questions, but then I question them. Like, what's the point of living, existing when you can't see your God in flesh? I'm looking for the answers, they say to pray instead. I think I'll find them one day, but with a helping hand. I know that it's not easy, but I believe I will. Yeah, I'll get over all my fears and really conquer everything. I think I'll be alright, cause I'm not giving up, I'm not giving up yet. I feel that it's my time, so I'ma give it everything. Ternyata sekian jauhnya jalan kita memasuki wilayah perkebunan, dan akses jalannya menggunakan akses jalan tol. Jalan tol Ngantol. I'ma give it everything, I'ma give it everything. Jalan menuju sekolah bagaikan mendaki gunung melewati lembah. Mendaki gunung lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, bersama teman bertualang. Akses jalannya tak semulus seperti pipi bidadari yang turun dari atas bahoni. Oke, tanpa pikir panjang, kita terus semangat sampai lokasi. Gosaru itulah asalnya, membela kebenaran dan keadilan. Hai Gosaru, jahat bohong dia mulai beraksi, menjaga anak-anak bermain di taman. Alhamdulillah kita tiba di lokasi dengan selamat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nggak podcast sih. Hari ini kita jalan-jalan mengikuti salah satu kawan saya, yaitu Mas Ferdian, yang kebetulan adalah beliau seorang pendidik atau guru. Nah, kebetulan saya dan kawan-kawan di tim kreatif diajak beliau untuk jalan-jalan main-main ke sekolahnya, yang lokasinya dari beliau tinggal itu kurang lebih jaraknya sekitar 15 kilo ke arah pinggir hutan gitu ya. Tepatnya di Desa Tempurjo, Kecamatan Tempurjo, kemudian Desa Kalibajing. Ini daerah PTPN. Nah, kita sudah sampai di SD ini, namanya SDN Curah Takir 03. Ya, beginilah keadaannya ya. Nanti kita akan, karena ini cuma sifatnya jalan-jalan, ini bukan inspeksi ya, bukan. Tapi ini lebih ke arah kita cuma jalan-jalan aja ke sini. Ingin tanya-tanya fasilitas sekolahnya bagaimana, kondisi belajarnya bagaimana, kemudian muridnya bagaimana. Di tengah hiruk pikuk perpolitikan Indonesia ini masih ada sekolah yang masih mungkin nanti kita bisa dianggap kurang layak, tapi banyak pembahasan politik kita membahas tentang Indonesia Emas. Pada dasarnya Indonesia Emas itu di tahun 2045 mungkin harus melihat pondasi dasarnya. Pondasi dasarnya seperti apa, di tingkatan sekolah dasarnya bagaimana, kemudian dan lain sebagainya. Mungkin itu lebih
dikaji lagi mungkin ya sebelum kita berbicara jauh tentang Indonesia Emas. Hari ini kita ke sini jalan-jalan ingin melihat kondisi sekolah yang ditempati oleh salah satu kawan kita yang mengajar. Ini kondisinya. Mari kawan-kawan. Ikut. Ini kawan-kawan kondisi sekolahnya. Banyak atapnya yang sudah turun. Kemudian ada sisa peninggalan program program COVID waktu itu ya. Tempat cuci tangan ya sempat bermasalah di Jember karena belum dibayar mungkin ya. Nggak tahu apa sekarang udah dibayar apa enggak sama si kontraktornya. Yuk kita langsung masuk ke sekolah. Mungkin kita ketemu dengan Pak Kepala Sekolah sambil bincang-bincang kaitannya dengan sekolah SDN Curah Takir 3 ya. Ini. Ayo. Kawan-kawan kita langsung ke sini ketemu dengan Pak Kepala Sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Sehat, Mas. Ya, Pak Keseknya baru selesai benerin wastafel, Pak. Iya. Jadi dengan Pak Sinten? Pak Samsul Arifin. Pak Samsul Arifin, Kepala Sekolah SDN Curah Takir 3. Curah Takir 3. Sejak kapan, Pak? Sejak Februari kemarin, tepatnya tanggal 26 itu saya mulai dinas di sini. Bapak asli Tempurjo sini? Bukan, saya Kenapa? dari Ambulu. Ambulu, Pak. Iya. Berapa kilo ke sini? Sekitar 25 kilo. 25 kilo, kawan-kawan. Jadi jalan dari rumahnya Pak Kepala Sekolah ke sini 25 kilo. Berangkat jam berapa tadi pagi, Pak? Setiap hari jam 6. Jam 6? Iya. Nyampe sini? Sekitar jam 7, kalau nanti ada hambatan bisa jam 7 lebih dikit. Gitu. Capek, Pak? Ya lumayan, Mas. Ya. Di sini Karena kan- memang aksesnya naik, Pak, ya Iya. gitu ya. Di sini itu hanya dua Gimana? motivasi saya, perjuangan dan doa. Perjuangan dan doa. Berjuang, Iya. doanya biar tetap Iya. sehat dan selamat Iya, di jalan. perjuangannya itu kita tetap melakukan kegiatan secara disiplin sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Gitu, Pak. Aja. Iya, motivasinya hanya itu aja. Ah. Pak, kalau saya lihat sekolahnya ini, mohon maaf nggih, Pak. Iya, iya. Kok jelek, Pak? Ini sudah lumayan bagus ini. nggak apa-apa, Mas. ini harus sudah diceritakan. lumayan bagus ya. Ini Ah. sudah saya kemarin sudah tak pengecatan. dan Boleh, Pak, ruang- sambil jalan. Monggo, Bu. Ini dari pengecatan. Tadinya nggak seperti ini. Oh, nggih. Ya, jadi ini tadinya rumput liar di sini. Oh, di sini rumput liar, Iya, Pak. rumput ini. Ini kemudian rumput satu minggu di sini saya berusaha kerja bakti dengan anak-anak Nggih. dari Jumat bersih minggu pertama, kemudian minggu kedua Jumat bersih juga anak-anak bawa sabit, semua guru juga bekerja. Sampai tinggi gitu, Pak. Iya, sampai tinggi satu lutut itu. Bayu. Bahkan ini rumput ini sudah Hmm. ini masih ada sisa-sisanya. Kemudian minggu ketiga alhamdulillah wali murid antusias membantu ikut membersihkan. Membersihkan. Nah, kemudian setelah itu saya semprot ini suket itu pas puasa pertama itu saya semprot ini sudah. Hanya alhamdulillah bisa Sudah mulai baik. gitu. Nah, Di awalnya nggak seperti ini. Jadi ini sudah ada perubahan, ada upaya untuk membangun fisik sekolah. fisik. Ini anak-anak yang bawa ini kemarin. Oh, ini, Pak, ya? Tadinya tidak ada. Anak-anak juga antusias bawa ini tanpa harus saya perintah. Nah, ini. Gitu. Sini, Pak. Gimana? Iya. Ini rontok ini. Ah. Ini tadinya kan karena ini terbuat dari kayu, akhirnya Iya. kayu itu dimakan. Sudah pernah direnovasi atau gimana? Saya kurang tahu ya kalau ini, kayaknya belum kalau ini. Ini bersama dengan ruang sebelah sana. Itu kemarin saya rontokkan itu. Oh, gitu, Pak ya? Iya. Karena atapnya langit-langitnya mau jatuh turun. Oh, bahaya, Pak ya, Bahaya ketika sekali. anak-anak Iya. di bawah lebih Iya. baik dirontokkan. Saya Pak. rontokkan. Iya. Jadi seperti itu saya rontokkan. Tapi dengan kondisi sekolah yang miris mungkin, Pak, begini Iya. ini ada nggak dari dinas ke sini tuh, Pak? Selama saya di sini belum ada. Jadi belum ada tinjauan atau kunjungan dari. Ya, kalau Biasanya- sebelumnya kita tidak tahu. Oh, biasanya kan gitu kan rutin biasanya ada monitoring dari pengawas gitu biasanya, Pak. Ya, mestinya begitu. Gitu. Nah, Tapi kan selama ini nggak pernah ya? selama saya masih di sini belum. Mungkin salah Sabtu besok ini Mas. Ini ada kunjungan. Oh, baru mau kunjungan Iya, di sini. besok Sabtu besok itu ada pertemuan K3S bersama dengan pengawas. Oh, sambil juga di sini. Ya mudah-mudahan begitu untuk melihat kondisi lembaga yang. Nah, ini gimana misalkan nanti Bapak butuh perbaikan ini Pak harus mengajukan atau bagaimana, Pak? Ya. Kalau nanti mekanismenya saya harus mengajukan proposal, maka akan saya ajukan proposal. Tapi kalau memang nanti ada hasil dari kunjungan, misalkan dari pihak terkait itu ada kunjungan ke sini, kemudian tanpa harus membuat proposal, maka itu yang saya harapkan. Padahal ini sekolah negeri, Pak ya. Iya, sekolah negeri. Harusnya kalau misalkan ada pengawas itu, menurut saya sih gitu. Ya. Nggih.
bukan yang atas yang ke bawah, bukan yang bawah ke atas, tapi atas ke bawah gitu. Jadi tidak perlu promosi. Oh, sekolah ini jelek, besok dianggarkan kepada Pak Bupati langsung dibangun. Harusnya kan begitu. Ya, harusnya begitu. Iya. Pak Bupati ke sini, Pak? Belum, Belum pernah ya? belum. Gak tahu yang sebelumnya ya. Ya. Kalau Pak Hendi, selama Pak Hendi kayaknya belum. Belum ya. Kalau sebelumnya yang pernah ke sini? Kami juga kurang tahu karena kami juga masih baru. Oh, di masih sini. baru ya. Iya. Nanti mungkin saya tanya dengan guru-guru Iya, lain. bisa ditanya yang lainnya. Kami hanya bisa menjawab apa yang selama ini saya ada di sini. Kalau kondisi dalam kelas, Pak, bagaimana kira-kira? Ya, Boleh sekarang saya sudah- lihat? Boleh, monggo. Sudah lumayan. Tadinya, jadi ini sudah ada pengecatan, Mas. Oh, ini. Ini sudah saya cat. Tadinya tidak seperti ini. Kemudian ruang yang rusak di sini. Ini pintu nggak bisa dibuka. Ini, Wah, ini sampai saya begini, rontokkan. Pak. Ini nggak bahaya lah ini, Pak? Ya sebenarnya bahaya, cuman ini masih ada bisa. Makanya kan ini kita masih perlahan-lahan. Jadi ini tadinya Oh, ini yang dirontokkan, Iya, Pak? saya rontokkan. Oh, sudah kelihatan mau ambruk. iya, karena ini sudah separuh ini dan ini tidak berfungsi beberapa tahun sudah tidak difungsikan. Sehingga ketika saya melihat saya di sini ada seperti yang perlu saya rontokkan, ya saya rontokkan sudah. Sampai di tali kawat, Pak, dari. Iya. Nah, ini kawan-kawan kondisinya seperti ini. Sekolah Curah Takir SDN 3 ya. Ini sudah retak. Sudah retak, sudah pecah begini. Ini sudah kategori berat ini sebenarnya. Bahaya, Pak ya. Ya, sangat untuk anak-anak peserta didik bahaya Ya, sebenarnya. sangat ya. bahaya. Ya, jadi ini seperti itu kondisinya. Ini belum saya ada pengecatan karena kemarin belum dirontokkan. Percuma, Pak, kalau kita cat nanti bongkar lagi nih. Ya, roboh nanti. Karena kan saya lihat perkembangan berikutnya. Tapi kalau memang nanti sangat darurat harus saya butuhkan, karena saya inginnya nanti kelas ini akan ada fungsinya. Betul. Karena sekarang ini kan ada satu ruang dua kelas, Satu orang 2 kelas, Pak. dua kelas yang berbeda. Jadi kelas 1, kelas 5 dengan kelas 6, kelas 4 dan kelas 3. Gabung, gurunya hanya satu. Oh, guru satu. Berarti sebenarnya bukan cuma kekurangan fisik di sini. Bukan, tapi Kekurangan tenaga guru pendidik juga. juga. Oh, gitu. Dan ini mekanisme saya harus mengusulkan kemana saya belum bisa saya pelajari. Apakah saya harus mengusulkan atau memang nanti dari dinas sendiri sudah ada tinjauan ke sana. Tapi memang dari pihak dinas sementara ini belum ada yang Belum, kesini. belum. Yo. Saya berharap itu bisa ke sini. Ya modono Pak Kepala Dinas ke sini gitu. Apa artinya ya paling enggak ya jalan-jalan lah. Suasananya bagus loh Pak Kadin. Paling enggak dilihat sekolahnya gitu kan gitu ya. Gitu. Selain sarana seperti ini Pak yang menurut jenengan kurang layak apa kira-kira? Pengairan. Pengairan. Iya. Jadi air kemarin air sumber itu juga kemarin kami sudah upaya untuk menggali itu lagi ternyata tidak bisa. Sehingga kami harus pakai air aliran dari PTP. Kemudian KCK, kamar kecil ini sangat minim sekali. Loh, padahal setiap sekolah itu wajib ada loh itu. Ya, Pak. itu Wajib, pun kan? baru berfungsi kemarin ketika saya kesini, sebelumnya tidak berfungsi. Tapi kalau saya lihat belum layak Pak. Memang belum layak, itu masih ada sumbatan. Tapi paling tidak bisa dipakai. Paling tidak bisa dipakai. Karena anak-anak sekarang, kalau anak-anak di sini mau BAB itu harus ke parit kecil itu di Iya, belakang. berapa Jaraknya jauhnya? sekira 300 meter. Dan 300. itu sangat berbahaya karena Curam ya? Curam. Ah. Terus kemudian lingkungannya juga lebat ya, banyak bangunan. Itu bahayanya di sini. Sehingga kami berpikir KCK itu harus dapat. Sehingga kemarin saya upaya dengan teman-teman itu untuk memfungsikan lagi KCK dan kamar kecil itu. Kalau proyek apa namanya wastafel nyampe Pak ya. Kalau Ya. proyek kamar kecil nggak Ya. nyampe kawan-kawan. Tapi nggak Wastafel, apa-apa. ya. Ini penyampaian Pak Kepala Sekolah nanti kita bantu sampaikan mungkin ke pihak Ya, terkait begitu. gitu Pak. Monggo Oke. Pak. Iya, monggo. Oke. Jadi selain itu Pak, misalkan selain gedung sarana gitu Pak ya. Ya. Untuk sarana-sarana buku atau bagaimana tuh gimana Pak? Kalau buku mungkin sudah bisa dikondisikan, teman-teman juga banyak referensi. Kalau buku seperti itu bisa dicari. Tapi kaitannya dengan sarana dan mungkin tenaga pendidiknya Tenaga itu pendidik perlu ya. dipikirkan Yang kembali. ditambah lagi. Iya, Pak. ditambah. Jumlah tenaga pendidik berapa Pak? Di sini 7 itu yang guru kelasnya 3, kemudian guru olahraga 1, kemudian dari GTT itu juga pembantu masih kuliah, subwan istilahnya, ya itu termasuk saya kepala sekolah. Standarisasinya kira-kira butuh berapa pendidik Pak?
Ya standarisasinya minimal tiap ruang tiap kelas ada gurunya. Minimal Ya, satu gitu, minimal Pak. satu. Jadi seperti itu. Jadi tiap kelas ada guru. Karena tidak mungkin Mas. Ya mungkin sih kalau memang itu semuanya darurat ya. Tapi harapan saya normalisasinya akan satu kelas satu guru. Untuk menangani satu kelas ini. Untuk capaian target itu. Dan itu harus satu ruang. Satu ruang. Ya. Kalaupun dua kelas satu guru tetap dua ruang, tidak satu ruang. Berarti di sini memang seperti yang disampaikan Pak Kepala Sekolah tadi, ada dua kelas yang menjadi satu ruang. Satu ruang. Nah itu cara ngajarnya gimana? Nah, makanya saya katakan guru di sini hebat kan begitu. Betul. Ya, guru di sini hebat. Makanya kan satu guru bisa merangkap dua kelas yang berbeda dalam satu ruang. Dalam Kan satu hebat ruang. semua ini. Itu loh maksud saya kan satu ruang misalkan kelas 5 dan 6 gitu Iya. Pak ya. Cara ngajarnya gimana Nah, nanti ini satu kan guru? kehebatan itu. Nah, di sini teman-teman tetap ada terpilah. Jadi tempat duduk tetap pilah. Kemudian itu teknisnya yang tahu adalah guru kelas. Soalnya kalau kita ngajar yang kelas 6, Iya. tentunya materi kelas 6, kelas 5 udah Iya. dapat. Ngajar di kelas 5, materi kelas 5, kelas 6-nya dapat. Tidak dapat ya. Jadi ini sudah ada pegangan sendiri sehingga guru kelas untuk mengkondisikan saja. Bagaimana yang penting pembelajaran tetap berlanjut sesuai dengan tujuan capaian. Pencapaian Pak ya. Itu jangan target. Sehingga mengoptimalkan itu dan kita di sini harus berpikir ekstra bagaimana bisa mengatasi problem. Dan anak-anak di sini semua banyak yang berpotensi ternyata. Antusias wali murid pun juga luar biasa. Nah, ini kemarin saya kerjaan tidak hanya akademik dalam kelas. Dalam non akademiknya olahraga ini sudah saya fasilitasi. Ini buat baru saya. Bukan hanya sebagai pengatur manajer di sini Ya, Pak ya, tidak. tapi juga turun ke lapangan Iya. jadinya. Jadi itu saya buatkan tempat lompat jauh, lompat tinggi dan sudah bisa dipakai. Itu volleyball juga baru. Jadi nanti kedepannya di semester berikutnya kami akan berpacu baik non akademik maupun akademik. Itu harapan saya. Dan kami sudah koordinasi dengan wali murid dan komite. Sudah saya kumpulkan apa sih maunya, begitu. Kami akan melayani. Normalnya ya, Pak, normalnya normalnya begitu. begitu. Sebelah sana rencana saya buat itu kan masjid Adan kosong yang kemarin saya potong itu yang rumputnya tinggi. Oh, itu iya. rencana kalau tidak saya buat lapangan sepak bola, itu mungkin saya buat untuk anak-anak berlatih bercocok tanam. Karena lingkungan sini adalah lingkungan PTP, mungkin anak-anak bisa Bercocok tanam. berkebun. Sejak dini Pak ya, Iya, sejak berkebun. dini Ya, berkebun. siap. Sehingga saya akan bisa menggunakan lahan yang kosong. Itu tujuan saya. Selain itu Pak, sebenarnya kan kalau saya lihat di tempat lain gitu ya, di sekolah-sekolah lain itu ada perpus gitu. Di sini ada nggak? Perpus belum ada. Belum Kalau ada. bukunya sudah ada sebagian. Bukunya ada. Tapi campur dengan ruang guru dan ruang kepala sekolah. Mungkin kalau ruang itu dibenerin nanti bisa jadi perpus Ya Pak, bisa ya? seperti itu. Rencananya begitu. Sehingga saya akan memaksimalkan ruang yang ada. Sehingga kemarin saya rontokan itu program saya ke depannya seperti akan saya manfaatkan. Iya. Nah, nanti untuk tahun berikutnya rencana saya khusus kelas 6 nanti harus satu ruang. Satu ruang. Tidak Memang normalnya harus ya, satu ruang satu ruang. Pak. Kalau memang tidak memungkinkan ya, tetap paling tidak kelas 6 itu harus satu ruang satu guru. Satu ruang iya harus Karena gitu itu, memang. nah, nanti kelas yang lain bisa di paralel. Nah sejauh ini loh Pak, sejauh ini ya, ada enggak bantuan-bantuan dari pihak swasta, mungkin dari pihak PTP dan lain sebagainya mungkin. Kalau bantuan belum, tapi kami sudah koordinasi kerjasama bisa. Jadi kami bersama komite dan lingkungan sekitar itu untuk membangun bersama katakanlah dengan lembaga ini. Kalau tawaran untuk tenaga, wali murid dan komite itu wah siap sudah untuk bisa berikan bantuan. Tadi saya sekilas nih Pak, sekilas lihat siswa jenengan itu sambil gendong adiknya. Apa memang dia biasa bawa dalam kelas ikut tuh bagaimana sih kondisi? Ya, ada yang begitu. Jadi begini, itu wali murid yang duduk itu. Ah. Itu ada rumah dari Jambe. Sehingga ketika dia ngantar anaknya, dia tidak pulang. Oh gitu. Karena kalau pulang jauh mas, ini 5 kilo naik gitu. Naik gitu Pak? ya? Iya naik gitu. Oh di sana masih ada rumah? Iya ada dusun. Jambe Dusun, jauh dusun. dusun. Kemudian dia juga dari Karangharjo sana. Jadi begitu naik sudah nunggu sudah. Sudah nunggu di sini ya? Iya. Nggak turun lagi? Tidak Pak, ya? turun lagi. Jadi seperti itu. Sehingga kalau di sini ada yang bawa anak, mungkin ada punya adik di situ mungkin ikut. Ikut gitu. Tapi kami tidak melarang selama itu bisa berjalan. Siap. Nah, seperti itu kawan-kawan kondisi SDN Curah Takir 3 ini. Tapi memang kalau secara prasarana memang kalau kita lihat miris. Banyak yang memang akan runtuh. Bukan runtuh dibuat tapi karena faktor alam sudah usia sudah sangat tua dilihat dari atas itu ya. Bahkan ada yang sempat
oleh Pak Kepala Sekolah sudah diturunkan, khawatir menjadi bahaya terhadap anak-anak. anak gitu ya. Nah, jadi harapan ke depan apa Pak Kepala Sekolah untuk Ya gimana ya, kami ini hanya pelaksana Mas apa yang ada. Kalau memang nanti bisa ada sesuatu yang saya harapkan katanya dengan kelengkapan gurunya, kemudian fisiknya gitu. Karena itu pintu tidak bisa ada kuncinya semua itu. Hanya saya buat satu ini saja. Itu yang di tengah itu saya buat palang ini, saya buat sendiri itu. Sehingga tidak ada kuncinya karena dirusak. Dan itu karena keropos yang sebelah sana itu keropos dimakan rayap sehingga tidak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka? Ya nggak bisa. Jadi masuknya dari sini satu Dari ke sini sana satu, Pak ya? Iya, sana. Tapi itu kalau sudah masuk bisa dibuka. Tapi harus tutupnya satu pintu sini. Satu pintu Pak ya. Memang kondisinya sangat miris Pak, Iya. ya. Tapi tidak mengurangi semangat Pak. Tidak Ya? mulai semangat. Jadi seperti ini kayak gini. Ini sebenarnya harus Oh, gitu ya? Iya. Sudah waktunya Tapi diganti guys. bagaimana wis? Adanya begini ya, ini belum. Ini masih belum saya buat. Jadi bukan cuma gedung bupati aja ya, pendopo aja yang harus direnov, sekolah harus direnov. Ya, gedung dewannya juga jangan cuma direnov, sekolahnya harus direnov ini. Ya Pak Dewan yang barusan terpilih, tolonglah ini difasilitasi. Gimana caranya SDN ini paling tidak dikatakan layak secara gedung dan sebagainya. Jangan cuma rusak genteng dikit, punya Pak Bupati mau direnov aja. Ini loh Pak, dilihat ini. Jadi tolonglah Bupati ini hadirlah ke tengah-tengah, paling enggak ke sekolah yang dia ada di pinggiran gitu. Biar satu, beliau sebagai guru kalau dikunjungi Bupati itu kan bangga Pak ya. Iya. Paling tidak ada perubahan di sana. Jadi jangan hanya ketika mau maju saja beliau, ya mohon maaf, beliau turun pencitraan, janganlah. Tapi harapan kita semuanya pondasi dari dasar ini betul-betul bisa ngangkat. Karena mau menuju 2045, kalau dasarnya dari anak SD yang memiliki fasilitas seperti ini masih kurang, nggak mungkin bisa tercapai gitu. Jadi paling tidak ada permajaan terhadap gedung-gedung yang ada di sini gitu. Harapan kami semua seperti itu. Kan seperti itu Pak Kepala Sekolah. Iya, Ya, begitu harapannya. Nah, kemudian untuk pemerintah pusat harapannya apa Pak? Ini kan setelah ini ada program ini, ya menyongsong Indonesia Emas. Ini kan pemerintahan yang baru gitu. Kemudian ada program makan siang gratis. Gitu. Gimana kira-kira Pak? Ya ini Pendapat sudah jenengan ya. makan siang gratis. Sebenarnya yang penting adalah bagaimana pelaksanaan pembelajaran KBM di lembaga-lembaga itu berjalan secara kondusif ya, sesuai dengan karakteristik dan sesuai dengan keinginan itu. Jadi kalau ini saya ngomentari program Nah, ini Presiden yang pendapat baru ya, pendapat saya. Pak. Ini kan akan terlaksana nanti di pemerintahan yang baru. Mungkin beliau-beliau berpikir harus ada makan siang gratis karena mungkin fasilitasnya sudah lengkap. Tapi ketika berbicara makan siang gratis dengan kondisi sekolah yang seperti itu bagaimana kan beda. Gitu. Iya, Saya minta kayaknya pendapatnya ya, dengan kalau Pak saya ya Kepala Sekolah. belum waktunya lah. Gitu. Untuk makan siang gratis itu perlu dikaji ulang kembali ya, dievaluasi. Yang penting bagaimana sarana dan prasarana pendidikan itu antara lembaga-lembaga yang ada di pinggiran dengan ada di kota itu paling tidak ada kesamaan. Kesamaan Iya, ada setara ya. Tidak timpang gitu tidak ya. timpang, ada kesetaraan. Di kota dengan segala kemewahannya, Iya, di pinggiran dengan segala kekurangannya. Nah, ini jangan ada timpang begitu. Jadi ya. jangan ada Iya. timpang gitu. Kalau ukurannya nanti tolak ukurnya itu pendidikan yang ada di kota, maka yang jelas di bawah ini juga bingung juga. Bingung. Kalau standarnya ada di bawah, yang kota pun juga akan, maka disesuaikan dengan kondisi ya. Paling tidak, tapi ada pelayanan yang maksimal oleh pemerintah katanya dengan pengembangan pendidikan. Bagaimanapun juga, ini juga anak bangsa yang perlu kita perjuangkan. Iya, betul. Ya, jadi, Sesuai dengan amanat undang-undang, mencerdaskan putra bangsa. Ya, itu. Tapi pondasi dasarnya memang harus ini. dari sini. Dilihat dari kelayakannya ya memang kurang layak. Tapi setidaknya KBM bisa berjalan. Berjalan secara normatif ya. Ya. Dan guru-gurunya pun ya memang karena sudah terikat kontrak dengan ada yang P3K Pak ya, Iya, yang ada, dari iya. Panti ke sini. Sini ada Itu 36 perjalanannya 36 kilo dari Panti ke seorang sini. perempuan. Perempuan. Nah, ini bisa dibayangkan berangkatnya jam berapa kan. Kemudian pulangnya. Kalau belum lagi kalau kondisi hamil ya. Karena Ya. kita tadi kalau ke sini itu lewat jalan tol kita, Pak. Tol ngantol.
Kan gitu Pak ya. Iya, iya. Nah, ya gimana lagi kondisinya seperti Asik itu. tapi ya. Tapi asik. Gitu. Nah, justru yang di sini ini mungkin ya menurut saya Pak, menurut saya. Saya kira adik-adik yang terlahir dari sekolah ini mungkin masih pikirannya masih tidak terkontaminasi dengan pikiran yang lain. Kenapa? Kadar oksigennya banyak Pak. Iya. Kalau sejunya di sini nggak Ya. kontaminasi kan. Jadi kebanyakan di sini mungkin nggak kira stres kalau di sini. Jadi jenengan yang ada di kota kalau mau nyoba, ini juga saya ingin juga usul. Iya. Gimana ada pertukaran guru antara guru kota dengan guru yang di pinggiran gitu. Kalau memang bisa dikondisikan, Setuju Pak? iya setuju. Biar tahu rasanya gitu ngajar di pinggiran Tapi bagaimana. pertanyaan saya, apakah itu bisa? Kan gitu ya. Kan tergantung Pak Bupati Pak. Iya, tapi kan ya tergantung Pak Bupati apakah itu bisa. Kalau bisa ya mungkin bisa pertukaran, ada periodisasi. Iya. Itu bisa mungkin ada Rolling. pemerataan. Pemerataan. Kalau sekarang ini kan tidak ada pemerataan. Jadi, Mungkin lebih kepada tukar pengalaman Pak Iya. gitu antara yang ngajar di kota bagaimana dia akan membawa sistem skema yang diajarkan di kota kemudian dibawa ke desa bisa nggak gitu. Yang di desa dibawa ke kota bisa nggak gitu mungkin seperti itu cuman kan, sehingga kan apa namanya ya kalau di sini murid yang nggak pernah tahu soal apa yang modern di sana mungkin bisa tahu kan gitu. iya. Di sini dengan adanya guru yang dari kota, yang pinggiran kan kebanyakan kalau di pinggiran karena kekurangan fasilitas mungkin kreativitasnya yang tinggi kan itu. Ini bisa dibawa ke kota. Bisa. Kan seperti itu. Kalau di Iya. kota kalau saya lihat itu anak SD sudah banyak yang diajari tentang komputerisasi dan lain sebagainya kan gitu. Kalau di pinggiran ini kan tidak ada. Kan. Belum. Jadi prospek saya juga ANBK nanti bisa dilaksanakan sendiri saya di sini. Nah sementara UNBK gimana Pak? Selama ini gabung, tapi insya Allah tahun ini untuk tahun kedepannya saya akan laksanakan sendiri. Gabungnya kemana? Ke Tempurjo 3 turun. Oh turun Pak ya? Iya. Jaraknya dari sini berapa kilo? Berapa ya? Ada sekitar 8-10 kilo. Bayu. Berarti kalau ujian anak-anak sini itu dibawa turun 10 kilo dari sini jaraknya. ANBK yang kan datang, saya akan melaksanakan ANBK di lembaga sendiri, tidak gabung di SD lain. Mandiri Pak ya? Ya mandiri, karena kan gabung terlalu jauh radiusnya, sekitar 10 kilo Pak. Ya? Iya. 10 kilo. Iya, Dan sebelum kita ujian gabung capek di sana. dulu ya, Pak. Iya. Harus turun, naik turun dan merepotkan orang tua juga. Betul. Terus kemudian kami rencana ke sana. Bagaimana dengan fasilitas yang belum ada? Ya nanti kami upaya teman-teman guru yang pinjam ya pinjami saja. Ada teman yang lain. Gimana caranya terlaksanakan? Yang penting terlaksana. Terlaksana. Iya. Jadi kami tidak memberatkan pada siswa dan wali murid. Yang penting bisa kita memberikan fasilitas yang termudah untuk mereka. Jadi ya ini kawan-kawan bahwa kondisi sekolahnya betul-betul seperti ini apa adanya. Perlu perubahan Bang Pak. Iya, harus berubah. Dan harus optimis. Mas. Harus optimis bisa. Makanya saya pada teman-teman itu bilang, kita punya potensi di sini. Kita punya modal di sini. Apa modal kita? Satu, sekolah di pinggir. Gurunya kurang. Kemudian fasilitas juga sulit. Ini adalah modal. Dengan modal seperti itu, maka harus memacu, memotivasi diri. Ayo, tunjukkan bahwa kita mampu untuk bersaing dengan mereka. Itu prinsip saya. Gitu. Ya, jadi kalau orang lain mungkin ini menjadi satu kekurangan, maka ini akan jadikan modal. Justru bukan untung Mbak ya. Iya. Ruginya terlalu banyak Pak ya. Jadi seperti itu. jadi guru itu ya berat luar biasa kawan-kawan bahwa tidak semua guru bisa menjalani menjadi guru di pinggiran, nggak bisa. Kalau nggak betul-betul karena perjuangannya jadi guru ya nggak mungkin Pak. Iya. Karena pasti banyak toroknya Pak ya. Nah begitulah. Nah, terus untuk urusan dapur gimana Pak gini? Urusan dapur selama ini masih alhamdulillah bisa Normal lah jalan, gitu, Pak. normal lah. Aman. Ya, aman. Cuma di sini uang nggak laku Mas, karena kita nggak bisa beli apa-apa. Betul. Nah kalau mau ngirit ngajarnya di sini. Ya kan kira di sini. Kalau mau ngirit ngajarnya di sini karena nggak ada yang bisa. Kalau di kota kan banyak. Iya. Guru-guru Di sini yang mau bisa pengen belanja. bakso aja nggak bisa, harus turun. Harus turun Pak. Pengen sego pecel harus turun. Jadi itu. nggak ada. Kalaupun ada kantin untuk anak-anak snack, Mau makan bakso aja kan capek ke harus bawah Pak. turun lah deh. Ya lebih baik Turun, nggak naik turun. lagi lapar lagi. Lah ya itu. Sehingga teman-teman bawa bekal. Jadi guru-guru bawa bekal ya Pak ya. Ya, bukan bekal. Saya juga bawa bekal. Itu. Bawa bekal juga Pak Kepala. Pak Kepala sekolah bawa bekal kawan-kawan. Bawa dari rumah. Nah, terus di rumah kira-kira enggak pernah ngeluh tak Pak dengan begini ini? Dengan Bapak yang ngajarnya ke sini dari Ambulu ke sini. Alhamdulillah tidak.
Saya tapi sudah termotivasi dari keluarga, juga menyadari kondisi saya. Yang tadinya saya pulangnya bisa normal, sekarang saya pulangnya tidak normal. Tidak normal. Iya. Bukan. Karena Jadi kan, tidak normal gitu. Iya, karena kan 14.00 kan harus baru absen, Iya. baru turun. Ha. Itu Sampai rumah baru jam? di titik koordinat. Sama jam 5 kadang ya sampai jam setengah 4, jam 4, Nah, jam setengah. ini saya ingin tanya, kalau di pinggiran nggak ada pengecualian tak Pak untuk absen gitu itu? Karena memang kan jaraknya, aksesnya kan luar biasa jauh kan gitu kan Mas Heri. Kalau pengecualian secara resminya saya belum tahu ya. Tapi wajib cek log gitu Pak ya? Iya, karena harus online apa. Jadi Oh, absen online iya absennya. begini. Jadi di titik koordinat. Nah, di titik koordinat di sini pun di depan sini nggak bisa. Justru saya harus turun ke sana. Jarak radius berapa meter lagi. Baru saya bisa absen. Baru bisa absen. Karena jarak radiusnya dari titik koordinat kan cuma 200 meter. Ya, apakah ini ada pengecualian? Saya belum koordinasi dengan dinas terkait. Apakah bisa kan belum. Kalau Tahu kami sih dari teman-teman pemuda ini berharap ada pengecualian Pak gitu. Karena memang berbeda lagi dengan yang di kota. Di kota dengan fasilitas internet luar biasa Pak. Gitu. Dari sini kan kadang ada satu sinyal, kadang sinyalnya nggak ada, hilang atau gimana kan gitu ya. Harapan saya sih pemuda harus ada pengecualian gitu ya. Paling tidak aturan itu bolehlah dilakukan, tapi paling tidak yang membuat aturan turun dulu ke bawah gitu. Biar ada pemerataan mungkin dari saya. Tapi kalau dari sisi guru karena sudah aturan ya, Ya, harus ikuti dijalani. sudah. Ikuti Pak. Ya. Ikuti sudah. Apapun resikonya kita ikuti. Kan kita harus taat. Betul Pak. Taat, siap perintah. Iya, gitu ya. siap perintah. Kan gitu. Iya. Begitu diperintah sampean ditaruh di mana, dia berangkat kan gitu. Makanya kan kalau ada pemikiran, wah dinas di daerah terpencil bisa masuk beberapa hari. Nah, ini saya bantah kalau seperti ini. Misalkan bisa 1-2 hari yang tidak masuk, saya bantah. Kalau semua guru punya pemikiran seperti itu, bagaimana pelayanan anak-anak? Betul. Kan nggak bisa maksimal. Jadi kalau memang sudah didinaskan jauh, walaupun saya jauh, konsekuensi tetap harus komitmen. Karena absennya kan jalan terus tuh. Ya Pak. jalan terus. Nah, itu. Makanya saya mikir gimana masuk 2 hari 3 hari yang dari Panti aja ke sini 36 kilo Ya, dan itu tiap hari masuk. kan harus absen. Iya. Nggak absen sanksi. Merah mas. Nah, ya Sanksinya itu. merah itu. Nggak tahu sanksinya apa ya, tapi penting kita tetap berupaya ke sana. Kalau dari gaji Pak teman-teman guru gimana? Kira-kira kan ada yang sudah ASN, ada yang P3K, ada yang Sokwan ada Pak? Ada GTT, SK Bupati. Jadi SK Bupati itu juga ada. Dibayar langsung oleh pemerintah daerah itu tidak pernah telat kira-kira gajinya. Tanya aja, telat nggak mas? Oh jenengan SK Bupati Pak? Iya. Digaji berapa Pak? Boleh tahu? 1.200.000. 1 juta cukup Pak? Ya bilang cukup ya cukup, enggak ya enggak. Oh gitu ya. Kita kesini itu Wes niatnya kan ngabdi ya Pak ya, mengabdi ya. Ya. Jadi ini kawan, jadi kalau cari yang pahlawan tanda jasa, ya cari yang ke sini ke pinggiran. Ya. Gitu. Karena memang betul akses lokasinya yang luar biasa jauh, fasilitas seadanya, gaji juga seadanya. 1.200.000 ya. Iya. Belum bensinnya tiap hari Pak ya. Bensinnya 10.000. Nggak cukup mas. cukup mas. Nggak cukup Pak? Cukup. Saya itu 2 hari itu pokoknya 40.000, 30.000 itu. 2 hari 30, Iya, 40.000 cukup. Pak. Saya sendiri juga nggak cukup. Nggak cukup, Pak? Ya, jadi kalau tadinya di SD yang lama itu 1 liter bisa untuk 1 kali berangkat, sekarang nggak cukup. Ya, sampaikan ke Pak Presiden. Ini untuk Pak Presiden yang baru dan sekarang Pak Jokowi Pak, ini jangan naik terus BBM-nya. Gaji guru ini lo kasihan Pak, gitu. Terlebih lagi yang masih belum menjadi ASN, gitu. Jadi akses dari rumah ke tempat ngajar saja itu 30-40 ribu selama 2 hari Pak. Jadi mohon dipertimbangkan untuk menurunkan BBM-nya. Kalau nggak diturunkan, ya dikasih subsidi yang sini Pak. Gitu. Terima kasih. Kan gitu Pak ya. Iya, iya. Gitu. Ada lagi Pak yang disampaikan untuk pemerintah dari jenengan harapannya untuk sekolah ini? Yes, cukup lah begitu. Yang penting sebenarnya tidak ada ketimpangan lah. Ada semua bisa berjalan sesuai dengan kondisi ya. Ya. Bukan berarti pemerataan itu kota dengan desa harus sama-sama tidak. Tapi kondisi itu harus Melihat kondisi Pak ya. Setidaknya kalaupun tidak sama, setidaknya mendekati. Adalah perhatian yang Agar ketimpangan antara kota dan desa ini tidak terlalu jauh ya, terlalu besar gitu Pak. Iya.
Sehingga kualitas dari siswanya pun juga tidak terlalu jauh. Iya. Tapi saya yakin dengan keikhlasan guru-guru di sini ya banyaklah siswa nanti yang akan jadi kan seperti itu. Ya harapan kita juga begitu, sehingga kami juga memacu dari akademik dan non akademik nanti. Maka kami galakkan. Sudah progres itu sudah saya program untuk ke depannya. Jadi paling tidak nanti dari sisi olahraga kita bisa tampil minimal lah di kecamatan. Dari akademiknya mungkin juga bisa kita kirimkan anak-anak duta-duta dari sini, dan seperti itu harapan saya begitu. Termasuk dari ekstrakurikuler nanti akan pacu juga kegiatan kepramukaan. Ini juga akan saya galakkan juga. Begitu. Satu Pak, saya ingin kata-kata dari jenengan untuk pemuda-pemuda. Begini ya, pemuda itu harus punya tantangan. Karena kalau pemuda itu tidak punya tantangan, sehingga dia tidak akan bisa mandiri. Ya. Jadi segala sesuatu itu harus dihadapi dengan keikhlasan, dengan perjuangan yang gigih. Itu aja. Keikhlasan dengan perjuangan yang tinggi. Iya. Pemuda harus seperti harus itu. begitu. Ya. Jadi jangan seperti kalau kita itu nanti nggak ada motivasi dari diri kita, maka kita akan ketinggalan sudah. Karena kita zamannya sudah berbeda. Beda. Ya sudah berbeda. Bagaimanapun juga pemuda itu harus punya kreativitas yang muncul. Paling tidak pernah menyerah untuk bangsa ini, Pak. Tidak untuk menyerah. Itulah. Dalam kondisi apapun, pemuda harus tetap bergerak. Harus bergerak. Mau bangsa dalam keadaan kaya, miskin, tetap kita harus bergerak gitu ya. Makanya kan potensi diri harus digali. Kalau bukan kita dan tidak mulai sekarang, kapan lagi? Kapan lagi? Iya. Baik. Saya kira terima kasih Pak Iya. untuk Pak Kepelasan. Saya mohon izin untuk ngobrol-ngobrol dengan guru yang lain, Pak. Monggo silakan. Baik, terima kasih. Bisa ke kelas. Dari TK semuanya. Kebetulan ini dari 3 dusun. 3 dusun. Dari 3 dusun, ada dari Curah Jambe, di sini dusun Kalibajeng, terus dusun Karangharjo. Ini kalau musim hujan, air ini nyumber dari sini, Pak. Loh, airnya nyumber dari sini. Nyumber dari sini. Ya, ini keramik patah ini pecah-pecah gini, ini keramiknya bukan disengaja dirusakkan, bukan. Sebetulnya guru itu bukan guru sebetulnya guru agama. Guru agama. Karena kita kekurangan guru di sini. Akhirnya ngajar mata pelajaran lain. Mata pelajaran juga. Wah, Terus di samping kita ini ikhlas dan mengajar tulus betul-betul di sini ini, Allah pasti akan menjanjikan yang keistimewaan lah di sini.